Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Wanda Novia dan rekan saya. Saya Aldi Kurnia Ramadan. Dan ada juga beberapa tim kami yaitu Sugih dan Teh Meli. Oh iya. Dalam kesempatan ini izinkan ya kita untuk mewawancara terkait usaha Bapak selaku pengusaha lah terhitungnya ya yang sudah cukup sukses lah untuk sejauh ini. Baik, bisa langsung aja Bapak perkenalkan nama beserta usahanya. Nama saya Anggana Hidayat, usia 42 tahun. Mulai usaha dari tahun 2008. Cukup lama juga ya, Pak? Iya. 2008. Di bidang konveksi sama ya dunia fashion lah istilahnya mah, tapi untuk lebih ke clothing ya. Mungkin Pak bisa diberitahu juga ke teman-teman untuk alamatnya. Alamatnya ini teh di Kampung Cemue, Desa Rancamanyar. Selanjutnya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih motivasi Bapak untuk menjadi seorang pengusaha ini? Motivasinya untuk anak muda ini teh Ya. atau untuk Lebih ke motivasi diri Pak yang mendorong untuk menjadi seorang pengusaha. oh, kalau itu mah ya, kalau jadi seorang pengusaha mah ya jelas ya jujur, terus harus berintegritas kan ya, apa istilahnya mah tepat waktu juga mungkin ya, kalau bisa disiplin ya, itu. Iya, baik Pak. Nah, selama berwirausaha nih Pak, apa sih kesulitan terbesar yang pernah Bapak alami? Selama ini kesulitan terbesar mungkin kalau untuk sekarang mah karena si usahanya udah berjalan ya, udah lama ya, nggak sulit-sulit amat sih. Cuman masalahnya kalau untuk sekarang kadang di modal lah ya, karena kan kita usaha teh kayak apa, ngerjain brand orang itu, punya orang kan, si pembayarannya nggak cash, terus teh kadang kita nagih ke orang yang susah itu sih gitu. Berarti konsepnya bukan Bapak sendiri produksi untuk brand sendiri gitu, lebih menerima dari orang lain gitu Oh, ya? kalau di sini si Technograb bikin produksi sendiri juga untuk jual sendiri. Kita juga sekaligus vendor karena emang dari dulu dikenalnya vendor gitu. Ngerjain brand-brand punya orang lah gitu. Mulai dari dulu ya, seperti pernah ngerjain Peter Say Denim, terus Stay Bloods juga, ya sekarang yang lagi jalan Kremlin, Berak gitu. Banyak sih brand-brand yang udah pernah masuk ke sini Berarti gitu. cukup ya, brand-brand besar juga udah pernah kita ngerjain. Betul ya Pak. Jadi untuk fokusnya lebih di vendor ya Pak. Fokusnya lebih di vendor karena kita untuk punya brand sendiri baru dari tahun 2017. Dulu sempat buka toko juga di Parahyangan, cuman karena COVID ya pernah ngalamin jungkir balik juga. 2000 istilahnya mah 2022 ya, kita teh udah aja berhenti di Parahyangan gitu, karena ya istilahnya pasca COVID bahan baku naik, usaha yang nggak lancar lah istilahnya, modal banyak kesedot kesana kemari lah, terus teh sebagian yang kita kerjain barangnya banyak yang nunggak apa kan gitu. Baru dari 2022 kita mulai ekspansi ke online gitu. Ya itu mah masuk telat sih ya, ada orang lain mah udah dari 2015 juga udah pada go di online gitu. Berarti sempat ngalamin masa down-nya nih. Sempat Masa-masa sulit. Masa sulitnya. Nah, bagaimana Pak? Nggak semua orang tuh mampu untuk menghadapi situasi kayak gitu. Bila mana sudah usahanya bangkrut, untuk bangkitnya nggak semudah itu kan. Nah, bagaimana tips and triknya untuk bangkit dari? Itu mah banyak sih yang sering nanyain. Ya, untuk bangkit dari keterpurukan itu. Ya istilahnya mah sabar ya. Saya mah dari dulu juga percaya kalau rezeki mah udah ada yang ngatur gitu. Tinggal kitanya aja bisa survive, bisa ya
Ya intinya mah jujur lah, orang jujur mah kemana-mana ge moal hese kalau istilah bahasa Sundanya mah gitu. Jujur lah. Oh iya Pak, untuk terakhir nih pertanyaan terakhir. Apa sih pesan kesan untuk teman-teman kita di STMIK Madira Indonesia untuk pemuda gitu yang ingin berwirausaha? Satu ya, kalau misalnya kalau mau berwirausaha apapun bidangnya ya, yang penting kita suka dulu sama usahanya. Jangan kita lihat orang mau bikin ikut-ikutan, jangan. Ibaratnya mah harus ya hati kitanya pengen di bidang apa gitu ya, digelutin belajar di situ sampai benar-benar mateng lah gitu, baru kita usaha gitu. Jadi nggak bisa nih asal nembak ikut tren-tren gitu ya Pak ya? Bisa aja, cuman kan 50-50 ya. Ada yang bisa berjalan lancar, terus teh ya kalau balik lagi ke rezeki kan, kalau rezekinya bagus bisa gitu. Tapi tetap harus mendalami. Nah ya gitu, karena kan kalau gimana ya, usaha mah benar-benar harus tahu ya, ini teh kan plus minusnya teh di mana, terus teh yang kerja gimana gitu. Nah nggak mungkin kan saya misalnya teh jadi tenor bangunan, misalnya jadi pemborong bangunan kan nggak mungkin kan. Iya. Nah, terus teh bikin apa gitu ke mebel misalnya nggak tahu ilmunya mah kan susah. Kalau ini mah kan emang dari dulu saya ngerintis sambil belajar lah istilahnya mah, karena dari main mulai produksi gini juga udah dari 2005 teh kerja di bidang ginian. Jadi sempat dulu bekerja di orang baru memutuskan untuk membuat usaha sendiri gitu ya. 2008 barulah gitu. Mulai dulu dari garasi rumah kecil-kecilan. Ya alhamdulillah ada rezeki bisa ngontrak tempat, ngegedein sampai akhirnya punya sendiri gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling udah gitu aja gitu aja. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah bersama narasumber yang kedua. Izin kakak boleh memperkenalkan diri serta di bidang apa sih yang sedang ditekuni? Nama saya Hari. Saya usaha bergerak di bidang clothing. Baik, untuk clothingnya sendiri, untuk nama brandnya itu apa Pak? Untuk nama brandnya Middle High. Nah, lalu di Middle High ini berlokasi di mana sih Pak? Untuk lokasi kita untuk office ya, untuk office kita ada di Rancamanya Regensi 2. Regensi 2. Nah, untuk pemasarnya sendiri nih Pak, si clothing Middle High ini bergerak di mana saja? Kita sih lebih fokus di online ya untuk sekarang, karena memang metanya sekarang ya lagi bergerak di online. Betul. Oke, izin tanya, sejak kapan sih usaha ini dibangunnya? Membangun Middle High itu udah dari tahun 2017, mulai dari toko offline yang target marketnya distributor, sekarang ke retail yang target marketnya di online gitu. Jadi langsung ke personalnya, ke Iya. orang-orang, langsung ke pembelinya. Iya, langsung kalau untuk sekarang. Apa yang memotivasi kakak untuk akhirnya memutuskan nih menjadi wirausahaan gitu? Untuk memutuskan ini ya, karena memang pada saat itu ya lagi tren-trennya punya clothing, terus ditambah ya gimana lagi ya, kerjaan yang cari kerjaan susah sekarang. Ya mau tidak mau kita harus bergerak di industri kreatif juga kan. Ini juga kan salah satu industri kreatif kan yang harus dikembangkan gitu dan bisa dipelajari juga. Dan waktu itu momennya pas gitu untuk terjun di industri clothing ini. Nah tentu apa sih orang tuh nggak bisa langsung ya buat terjun gitu aja. Nah kemampuan apa yang harus dimiliki nih untuk seseorang yang mau terjun atau mulai usaha di bidang clothing ini misalnya? Oke, untuk memulai usaha di bidang clothing banyak sih sebenarnya, lumayan kompleks juga ya. Kita modal udah jelas kan harus. Terus yang paling penting itu kita tahu sih target marketnya kemana. Kita mau bergerak di bidang apa, kita harus tahu tujuan kita apa gitu. Kayak kita kan tujuannya jualan ya. Mau tidak mau gimana caranya kita
nyari konsumen, nyari tempat jualan yang benar-benar strategis lah kalau misalkan kita mau buka toko offline. Terus kalau misalkan mau online kita harus bisa nge-branding si clothingnya gitu kan. Itu sih banyak banget sih kalau misalkan harus dijelasin satu-satu. Nah, dari masa 2017 nih, dari awalnya dibangun sampai saat ini berjalan kurang lebih hampir 10 tahun berarti ya. Nah, selama 10 tahun ini yang kurang lebih, tantangan apa sih yang dihadapi dalam prosesnya dari awal sampai saat ini? Untuk tantangan banyak sih, kayak apa ya? Salah satunya persiapan untuk membuat sistem si industri ini gitu. Kayak kita harus nge-hire beberapa karyawan dengan budget terbatas, itu kan lumayan menjadi tantangan juga kan. Sebelum si brand ini settle gitu pada saat itu. Nah, itu lumayan menantang juga ya untuk mempersiapkan budgetnya gitu. Gitu sih. Terus apa lagi ya? Paling ya biasa sih, gitu-gitu aja sih. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Bapak memilih menjadi seorang pengusaha dibandingkan menjadi seorang karyawan? Mungkin karena ego waktu muda ya. Betul. Mungkin karena ego waktu muda pada saat itu masih usia 20-an. Ya karena memang ingin terlihat keren aja brandnya. Punya brand nih gitu. Punya brand, terus ditambah cari kerja lumayan sulit gitu kan. Terus untuk menyalurkan idealisme diri sendiri ya pilihannya itu sih, gara-gara itu, karena tertantang juga kan. Betul ya, jadi lagi muda-mudanya lagi semangatnya gitu kan. Gitu. Perlu tantangan nih, adrenalin gitu Ya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya nih Pak, pertanyaannya apa sih motivasi untuk teman-teman kita di STMIK Madira Indonesia untuk mulai awal atau langkah awal menjadi seorang pengusaha? Langkah awal Atau apa aja sih yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pengusaha gitu? Persiapannya. Pengusaha kan banyak ya, ada pengusaha tahu, pengusaha apa. Kalau misalkan saya di bidang clothing, intinya ya ada ilmu yang harus dipelajari juga lah. Entah itu by pengalaman atau by experience atau by apa gitu kan. Ya banyak-banyak belajar aja lah. Banyak belajar. Terus lebih aware ke situasi yang terjadi sekarang gitu. Kayak dulu kan nggak ada yang namanya online shop, dan di zaman sekarang baru ada namanya online shop. Nah, kita harus melek itu juga. Betul. Mengikuti zaman ya, Pak. Mengikuti zaman, harus menyesuaikan dengan zaman. Oh iya Pak, siap. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Semoga di bidang usaha yang sekarang lagi dijalani dan ditekuni, kedepannya lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Nah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di narasumber ketiga untuk kita berdiskusi tentang usaha yang dijalani oleh narasumber kita ini. Boleh perkenalkan diri dulu Bu, dengan siapa? Ibu Puji. Oke. Saat ini Ibu sedang berusaha apa Bu? Sebagai vendor sablon dan konveksi. Oke. Boleh diceritakan sedikit aja mengenai kegiatan yang ada di sini Bu? Di sini menerima maklun sablon, menjahit, kaos, kemeja dan jaket. Dari mulai cutting sablon hingga jadi packing finishing. Oke. Sejak kapan usaha ini didirikan Ibu? Kalau sablon dari 2016, ke konveksi dari 2021. Kira-kira nih ada motivasi apa bagi diri Ibu untuk menjalankan atau membangun usaha ini? Ya, untuk menghasilkan untuk mandiri secara finansial ya, gitu. Terus untuk fleksibilitas waktu dan hasrat mewujudkan ide kreatif ya.
Oke. Nah, terus apa kemampuan atau keahlian ibu untuk menjalankan bisnis ini atau usaha ini dan bisa bertahan sampai sekarang? Ya, itu kan kebetulan suami yang bisa dalam usaha ini, sablon sama konveksi. Dulunya sih pekerja, nah sekarang alhamdulillah bisa membuka usaha sendiri. Oke, jadi awalnya dari suami dulu ya Bu, yang dulunya bekerja, terus ada apa kemampuan gitu, Ya. jadi bisa membangun sendiri. Baik Bu, izin pertanyaan selanjutnya. Selama Ibu dari awal membuka usaha ini hingga sekarang, apa sih kesulitan terbesar yang pernah Ibu alami selama ini? Kesulitannya itu ya dia pas reject gitu lah. Ada kesalahan dalam pengerjaan. Nah, itulah yang kesulitan, kita harus menggantikan semua dari awal, dari bahan, dari ongkos pekerjaan, dari semua lah gitu. Itu sih yang paling sulit. Terus dari pasar sepi itu kan pengaruh juga dengan buat usaha. Baik. Jadi yang pertama itu mungkin dari barang yang misalnya tidak diterima oleh yang order kita gitu ya. Jadi otomatis kita mau tidak mau harus mengganti dengan barang yang sesuai dengan kriteria yang pembeli itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, apa sih pendapat Ibu tentang bekerja sebagai karyawan? Terus kenapa sih Ibu memilih menjadi pengusaha daripada menjadi karyawan? Ya, kalau karyawan ya kan kita di bawah tunjuk orang Ya, kan. di bawah bos gitu. Ya kan. Kalau usaha sendiri kan kita enak, dari waktu nggak terlalu di Betul, ini. iya. Terus dari finansial kan kita bisa lebih lah mendapatkannya. Gitu. Jadi kita punya aturan sendiri gitu. Ya begitu, betul. Oke. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih, apa sih saran untuk anak muda nih, untuk teman-teman kita yang dari STMIK Madira, dari Ibu untuk awal memulai usaha gitu? Itu pastinya tetap semangat lah, harus berani memulai. Oh, berani memulai. Memulai ya. Berani memulai, terus walaupun gagal ya terus aja lagi, coba lagi. Karena Betul, tidak ada ya usaha yang mengkhianati hasil. Gitu. Betul. Oke. Berarti harus tekun ya, jangan Nah. pantang menyerah Nah. seperti itu. Harus berani mencoba. Dan lalu belajar dari kesalahan tentunya ya Bu. Ya betul sekali. Selalu belajar dari kesalahan, itu apa yang kurang dari usaha kita harus perbaiki lagi. Oke, sip. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah banyak berdiskusi dengan Ibu mengenai usaha yang dijalankannya. Di sini saya singkatnya, usaha yang Ibu jalani ini adalah konveksi sekaligus sablon juga. Jadi dimulai dari cutting hingga sampai persabolan sampai finishingnya. Nah, jadi ada pesan juga untuk Ibu dan semua teman-teman bahwa membangun usaha itu dimulai dari diri kita sendiri, dan intinya harus terus berjalan dari kesalahan dan bangkit lagi. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.